Silakan masuk. Bu, terima kasih. Iya, silakan duduk. Iya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini datang ke Ibu. Saya membutuhkan bantuan supaya Ibu bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami. Iya, sebelum ke permasalahan Mbak, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Baik, namanya siapa? Dari mana? Nama saya Muayyinatus Syahidah dari Sidoarjo. Saya di sini itu mahasiswa Bimbingan Konseling Islam di IAIN Jember. Saya semester 4. Permasalahan yang sedang saya alami itu waktu SMA itu saya itu tidak terlalu memikirkan tentang nilai-nilai saya, tentang sosial saya. Jadi kehidupan selama SMA saya itu tidak memikirkan tentang hal-hal yang Masa depan gitu. ya seperti itu masa depan. Terus waktu kuliah ini saya tuh baru memikirkan tentang hal tersebut, tentang ini apa badan saya. Waktu kuliah ini saya tuh sedikit berpikiran tentang body yang sebaik mungkin itu seperti apa, terus nilai-nilai akademisnya itu saya memikirkan tentang itu. Oh, jadi Mbak itu menggambarkan diri Mbak kurang mampu dalam mengendalikan diri, agak impulsif, tertarik dengan gravitasi instan, begitu ya Mbak? Benar Bu, jadi di masa yang saya alami ini tuh saya itu sedikit memikirkan tentang tanggung jawab yang harus saya penuhi. Terus dulu itu saya itu lebih menyenangkan, kemudian saya itu bisa makan apa saja tanpa takut gemuk, terus tanpa takut untuk nilai saya itu jelek. Kemudian pada masa sekarang saya itu sebelum orang-orang mengetahui tentang perubahan yang jelek kepada saya itu saya tuh berusaha untuk melakukan hal yang baik sehingga teman-teman atau lingkungan saya itu tidak merasa negatif tentang diri saya. Oh, jadi hal ini menimbulkan masalah tertentu bagi Anda? Benar Bu, saya benci tumbuh dewasa karena ekspektasi saya tumbuh dewasa itu sangat menyenangkan. Setelah saya alami, saya tidak merasakan hal tersebut karena saya terlalu pusing untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Jadi keadaannya telah berubah ya dari sejak dulu hingga sekarang begitu? Iya, karena saya merasa bahwa badan saya itu tambah gemuk, terus nilai-nilai saya itu menurun. Terus saya itu bingung harus melakukan apa. Oh, jadi begitu ya Mbak. Jadi sekarang katakan secara spesifik apa yang Mbak inginkan dengan hasil percakapan kita nantinya. Saya itu ingin semakin dewasa, saya itu lebih fokus terhadap perkembangan akademik saya meningkatkan nilai-nilai saya, terus saya ingin merubah kebiasaan gaya hidup saya. Misalnya, saya menjadi mashed potato. Mashed potato maksudnya ya apa Mbak? Iya, seperti kentang sofa, seseorang yang terpaku di depan komputer dan berselancar di internet sepanjang waktu. Jadi saya tuh kepingin paham tentang teknologi di depan internet gitu. Oh, oke, saya mengerti Mbak. Sekarang jadi Mbak itu ingin nilai-nilai Mbak lebih baik atau tidak? Iya Bu, saya ingin nilai saya itu meningkat dan menjadi lebih baik. Dari kebiasaan gayanya Mbak itu setiap hari, misalnya menghabiskan terlalu banyak waktu di internet, apakah itu sudah berubah? Saya berpikir itu cukup banyak perubahan saya. Ini tidak menyisakan banyak waktu untuk dalam belajar. Berolahraga saya juga pernah. Saya ingin makan makanan yang saya sukai, saya ingin belanja. Oh ya. Jadi saya itu bisa memahami idenya secara umum, akan tetapi sekaligus diri Mbak itu juga menginginkan hal yang berbeda. Hal selain makan coklat, yang berbelanja, seperti belajar dan olahraga, contohnya seperti itu ya. Iya, sebagian besar diri saya itu menginginkan hal-hal yang berbeda. Jadi pada titik ini sekarang bisa Mbak sebutkan hal-hal yang Mbak sukai ataupun tidak Mbak sukai,
maksimal ya 3 ataupun 2 terserah. Kegiatan yang saya sukai itu saya senang belajar daring, kan corona ini. Terus Iya, yang iya. kedua saya itu ini suka Berbelanja online gitu. ya, karena kan ribet kalau pergi keluar. Terus yang ketiga itu saya tuh suka ini apa, GoFood, makanan. Oh iya. Jadi begini, sekarang setelah kita memiliki ide yang baik tentang kegiatan-kegiatan yang paling Mbak nikmati dan yang paling tidak dinikmati. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan spesifik tentang kegiatan yang kita bahas sekarang ini. Baik. Oke, jadi kira-kira apakah seberapa mungkin Mbak berolahraga dalam sehari-harinya? Saya 1 minggu 3 kali. Seberapa sering Mbak ingin berolahraga untuk memenuhi kriteria untuk diri Mbak sendiri? Idealnya saya akan berolahraga setiap pagi dan sore. Kalau siang itu kalau nggak ngantuk ya saya berolahraga. Senin sampai Jumat itu olahraganya sekitar 30 sampai 35 menit. Dan saya ingin itu menjadi bagian rutinitas keseharian saya. Baiklah, dari seberapa banyak waktu yang saat ini Mbak gunakan untuk belajar, itu lebih banyak mana? Apakah waktu belajar ataupun waktu untuk berolahraga atau apa? Saya belajar itu waktu malam. Saya duduk di depan komputer itu untuk mengerjakan tugas, terus untuk baca-baca buku yang ada di PDF gitu. Oke, bagus sekali. Jadi berapa banyak waktu yang Mbak inginkan untuk belajar, atau berapa jam atau berapa menit? Sebenarnya saya tuh ingin habis sholat isya itu saya belajar sampai jam 9. Terus kalau saya berkenan itu saya melakukan pembelajarannya itu tanpa ada gangguan. Tetapi kalau ada gangguan ya saya pending dulu, terus saya lanjutkan dulu. Oh iya. Berarti sekitaran 3 jam tiap malam untuk belajar, selama 30 menit tiap pagi untuk olahraga. Iya, Begitu ya simpelnya. Oh iya. Iya. Jadi sekarang masalah tentang pekerjaan. Untuk pekerjaan itu seandainya bekerja online itu bagaimana? Ya, saya bisa menjadi reseller, terus buka online shop gitu, terus barang-barang yang akan saya jual itu saya bisa berbelanja di Shopee, terus di Tokopedia, kemudian saya sebarkan di grup WA atau Instagram, sehingga teman-teman saya itu minat akan apa yang saya perjualkan. Apakah tidak ada harapan lebih dari pekerjaan itu untuk mendapatkan hasil lebih banyak? Sebenarnya saya itu kepingin bekerja part time atau menjadi barista, terus bekerja di kafe. Setidaknya pekerjaan itu tidak mengganggu perkuliahan saya, jadi kerja tetap jalan, kuliah juga tetap jalan gitu. Oh iya. Jadi cara Anda melakukan berbagai hal ini sangat berupa dibayar bekerja. Mbak juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan favorit Mbak seperti makan dan lain-lain. Itu sudah terkendali semuanya berarti ya? Iya, Bu. Iya. Selain itu apa yang bisa saya lakukan lagi, Bu? Ya ini setiap kali Mbak berolahraga 30 menit terus belajar kadang selama 3 jam, akan tetapi itu bisa mendapatkan imbalan masing-masing. Misalkan Mbak belajar itu akan mendapatkan imbalan, Mbak itu akan lebih pintar, intinya lebih cerdas dalam ketika dosen bertanya begitu. Ketika Mbak sering memakan makanan yang manis, itu akan lebih membuat diri Mbak lebih berkembang. Makanya jangan banyak-banyak untuk makan makanan yang manis agar Mbak itu bisa pede pada dirinya sendiri. Iya, saya akan mencoba melakukan itu, Bu. Ya, jadi baiklah kalau begitu untuk setiap jam yang Mbak gunakan itu sudah baik. Tapi untuk makanan-makanan, untuk belanja itu harus lebih dikurangi lagi. Iya, Bu. Saya akan mencoba mengurangi waktu belanja saya di online shop. Ya, kalau misalkan belanja baju apa itu terserah
enggak, tapi kalau makanan itu dikurangi ya. Jadi jauh lebih banyak dibanding dengan ketidakmampuan Mbak untuk bangun lebih pagi hari. Iya Bu, terkadang saya tuh sulit untuk bangun pagi. Apa menentu atau tidak, apa setiap hari ataupun sekali-kali gitu? Tidak tertentu Bu. Oh iya ya, baik-baik. Jadi persis seperti apa yang telah Mbak katakan tadi, Mbak tidak akan pernah mendapatkan imbalan. Misalkan Mbak tidak melakukan sesuatu, Mbak tidak akan mendapatkan imbalan. Misalnya seperti belajar, olahraga, bekerja, dan lain-lain ya. Iya. Saya itu harus sangat tegas pada diri sendiri sehingga saya tuh lebih bisa mengontrol apa yang ada di diri saya, tentang kegiatan saya, tentang keinginan saya. Sebaiknya saya tuh lebih bisa mengendalikan diri saya. Nah, itu sekarang sudah menjadi kata-kata Mbak ya. Jadi ditanamkan di dalam diri hati Mbak agar Mbak selalu ingat bahwasanya Mbak itu akan mengendalikan semuanya gitu ya. Iya Bu, saya akan belajar mencoba mengendalikan diri dengan pelan-pelan. Benar. Jadi pertahankan fokus Mbak pada imbalan yang akan Mbak dapatkan seperti kedisiplinan dan juga tanpa menyebut betapa menyenangkan rasanya hanya dengan membuat perubahan-perubahan yang seperti saat ini. Baik Bu. Jadi gimana setelah kita berkomunikasi sejak tadi, apakah sudah lega ataupun masalahnya sudah terobati atau bagaimana? Setelah saya melakukan konseling ini, Iya. saya merasa saya akan lebih bisa mengontrol tentang diri saya, lebih bisa mengendalikan apa yang saya lakukan sehingga apa yang saya lakukan itu tidak berdampak negatif pada masa depan saya. Baik, alhamdulillah kalau begitu semoga bermanfaat ya, dan semoga kedepannya bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.